Halo, selamat datang di Gazebo Belajar dengan saya Agus Sugiharto. PHP rilis terbaru yaitu versi 8 telah hadir pada 26 November yang baru lalu. Nah, teman-teman, termasuk saya juga mungkin penasaran ya, apa fitur-fitur baru dari PHP 8 ini. Nah, untuk mengetahui detail dari fitur-fitur baru dan optimisasi di versi 8 ini, yuk kita explore bersama-sama. Oke teman-teman, kita lanjut ke detail fitur baru PHP 8 ya. Yang akan saya bahas di sini di awal hanya sekilas major new features-nya saja. Sedangkan pendalaman lebih lanjut dan perubahan lainnya akan saya bahas insya Allah di video-video mendatang. Dan perlu diketahui di PHP 8 ini object oriented programming-nya lebih strict lagi. Kesalahan OOP-nya akan berakibat fatal error. Yang pertama kita bahas adalah Just-in-Time Compilation atau JIT. Dengan JIT ini, menurut benchmark yang dilakukan, mampu meningkatkan performa PHP 8 menjadi 3 kali lebih baik dari PHP sebelumnya. Kita lihat dari chart hasil benchmark. Nah, ini kalau teman-teman mau mengetahui benchmarkingnya lebih detail, bisa mengunjungi website openbenchmarking.org. Kenapa lebih baik ya performanya? Nah, penjelasannya dapat dilihat dari dua diagram berikut ini. Yang pertama adalah proses kompilasi tanpa JIT, dan yang kedua kompilasi dengan JIT. Proses interpretasi standar script PHP terlihat tidak ada penyimpanan hasil kompilasi dalam cache. Sedangkan pada JIT, PHP script dicek dulu apakah ada dalam opcache. Nah, jika tidak ada, dilakukan proses kompilasi dan disimpan ke opcache. Tapi kalau sudah ada di opcache, langsung dieksekusi. Nah, teman-teman bisa download PHP 8 di paket XAMPP terbaru. Tapi di PHP 8 XAMPP ini, ekstensi Zen opcache-nya pada defaultnya tidak diaktifkan ya. Nah, teman-teman perlu mengaktifkannya terlebih dahulu melalui PHP ini. Nah, kalau sudah aktif, akan tampil di PHP info seperti ini. Yang kedua adalah fitur named argument. Di PHP 8 ini, kita menuliskan fungsi dengan beberapa parameter. Pada saat memanggil fungsi tersebut, kita bisa menentukan parameter yang diperlukan saja. Dengan terlebih dahulu menuliskan variabel parameternya diikuti dengan tanda titik 2. Walaupun tidak tentu urutannya ya. Jadi urutannya bebas, asalkan menuliskan nama argumennya. Nah, tentukan hanya parameter yang diperlukan saja. Yang opsional bisa diabaikan. Misalnya pada fungsi ini ada 3 parameter. Pada saat memanggil kita bisa dengan satu argumen saja. Kita jalankan di browser. Hasilnya kita lihat seperti itu ya. Yang ketiga adalah fitur attributes. Atribut adalah elemen metadata yang memungkinkan kita untuk menambahkan informasi terstruktur yang dapat dibaca oleh mesin pada deklarasi dalam kode. Misalnya kelas ya, metode atau fungsi, parameter, properti, dan konstanta kelas. Jadi kelas, metode, fungsi, parameter ini bisa dijadikan target atribut. Metadata yang ditentukan oleh atribut ini kemudian dapat diperiksa pada saat proses menggunakan Reflection API. Oleh karena itu, atribut dapat dianggap sebagai bahasa konfigurasi yang dapat disematkan langsung ke dalam kode. Nah, contoh penggunaan atribut seperti ini ya. Pada contoh ini saya membuat simulasi atribut untuk method. Pada simulasi ini saya membuat sebuah handler untuk penyimpanan data project ya. Dalam contoh ini saya membuat untuk menyimpan data project yang saya buat dalam file project attribute dengan membuat kelas project created, interface sederhana, dan handler. Kelas handler ini mengimplementasikan interface
serta mengabstraksikan metode ya yang ada dalam interface tadi. Jadi dalam kelas handler ini harus ada metode execute juga ya. Jadi ketika menyimpan data project ya, prosesnya ada 4, yaitu yang pertama prepare. Prepare ini di dalamnya adalah koneksi database. Kemudian yang kedua adalah before created. Sebelum insert data project, ini bisa kita jalankan proses tertentu ya sebelum insert. Misalnya pengecekan data lainnya dan sebagainya. Nah, untuk created sendiri adalah proses di mana merekam atau insert data project itu ke dalam table dalam database. Dan yang terakhir adalah after created. Di proses ini bisa dibuat trigger ya. Jadi misalnya data project berhasil direkam, kita trigger ke proses terkait dalam project. Ini sekedar contoh saja. Keempat proses itu dalam metode itu kita tandai dengan atribut project created. Di dalam kelas ini perlu dicatat bahwa semua fungsi atau metode dengan atribut project created ini dijalankan sesuai urutannya dalam kelas. Jadi kalau kita bolak-balik ya akan diurutkan sesuai dengan urutannya yang pertama dan terakhir. Proses keseluruhan dari kelas handler ini dijalankan di project controller. Ada metode execute lagi yang dibuat ya dengan argumen project handler, yaitu kelas project handler tadi. Nah, yang dimaksud dalam keterangan atribut di awal tadi mengenai reflection API, ya ini adalah reflection object ini ya. Kemudian metode yang ada di atribut project created ini diiterasi. Ya, diiterasi itu maksudnya di looping dari pertama sampai yang terakhir. Kemudian dijalankan pada proses save di metode save ini. Oke? Nah, kita lihat saya membuat sebuah form isian project. Ini cuma contoh ya. Nah, di sini ada title, kemudian owner, kemudian address dan country. Misal kita isi title ya, misalnya dengan project 1, kemudian ownernya kita isi, kemudian contoh ini kita isi dengan country-nya saja. Oke, bagaimana hasilnya? Hasilnya seperti ini ya. Jadi before created, pada saat created dan after created itu semuanya di looping dalam reflection API tadi. Nah, data sudah tersimpan. Oke. Yang keempat adalah fitur konstruktor property promotion. Konstruktor property promotion ini adalah cara penulisan sintak baru di PHP 8 ya, yang memungkinkan deklarasi properti pada kelas itu kita bisa tuliskan dalam konstruktor. Berbeda dengan versi sebelumnya, deklarasi sebuah properti di dalam kelas itu kita letakkan di bagian atas, biasanya di atas konstruktor. Kemudian kalau kita mau assign nilainya, biasanya di dalam konstruktor ini. Saya kira sudah jelas ya soal konstruktor property ini. Oke, kita lanjutkan yang kelima, fitur union types. Pada saat mendeklarasi variabel, fungsi atau metode, kita dapat menentukan lebih dari satu tipe data. Terlihat pada contoh ini, misal tipe datanya ada 2, yaitu array dan boolean. Kalau pada fungsi, union type ini dituliskan seperti ini. Oke, saya kira ini juga sudah jelas. Kemudian yang keenam adalah math expression. Math expression ini mirip dengan fungsi switch, tapi penggunaan fungsi perbandingan match ini lebih aman dengan support nilai balik juga, kemudian tidak memerlukan break dan support multi argumen ya. Nah, dengan match ini ekspresi yang mau dibandingkan juga bisa lebih dari satu. Oke, saya pikir ini cukup jelas. Yang ketujuh adalah null save operator. Null save operator memungkinkan untuk membaca nilai di sebuah properti atau metode dirangkai menjadi satu ya. Caranya dengan menuliskan format seperti ini. Saya membuat sebuah simulasi ya. Simulasi ini sama seperti
Simulasi pada input project ini sederhana saja dan menggambarkan cara menggunakan null save operator ini. Pada simulasi ini kita lihat ada form input project ya, terdiri dari 4 field, yaitu title, owner, address, dan country. Kita anggap title dan owner ini mandatory ya, harus diisi, sedangkan address opsional. Ketika address nilainya 0, maka yang diinput adalah country. Kita lihat di kodenya, ada dua model, yaitu yang pertama model project, dan yang kedua model country. Di model project ini kita definisikan model country-nya, dan ketika mengambil nilai address pada metode getAddress, type-nya kita tulis type country ya, kelas country seperti ini. Kemudian return type-nya kita sesuaikan juga, sedangkan di model country dibuat standar kelas objek biasa saja. Penerapannya, sintak null save operator ini kita lihat di file project handler, yaitu ketika kita mau binding data address-nya, di situ terlihat this project getAddress diikuti dengan tanda tanya. Seperti itu. Maksudnya jika nilai get address-nya 0, maka mengambil country atau get country-nya. Fungsi create ini dipanggil dari controller, yaitu pada saat save, pada metode save ini. Kita harus menangkap nilai post dari field country-nya berupa ID ya, integer. Kemudian dari nilai ID ini kita cari berdasarkan ID di model countries, baru kelas objek country ini kita assign ke kelas handlernya. Sekarang kita coba praktekkan ya. Dari list project kita klik tombol tambah, kemudian isi title, owner, dan kita biarkan address-nya kosong. Di sini artinya kita akan mencoba ketika address kosong, maka yang dituliskan di address-nya adalah country-nya. Kita tekan tombol simpan. Ya, hasilnya seperti kita lihat pada field address tertulis nama country-nya saja. Artinya jika address 0, maka ditulis country-nya saja. Nah, demikian teman-teman, kita sudah explore bersama-sama fitur-fitur baru dari PHP 8 dan optimisasi di dalamnya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya.